Lagi dalam Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia dengan tema normalisasi kebijakan menuju pemulihan ekonomi Indonesia. Bapak Ibu boleh berikan tepuk tangan dan juga sambutan yang meriah untuk acara kita hari ini. Dan sudah ada moderator yang luar biasa juga yang bekerja keras dari pagi ya Bu Afil. Terima kasih. Tepuk tangan buat Ibu Afiliani. Banyak yang bisa dikutip ya Bu ya. Iya. Apa saja sebenarnya yang bisa kita note nih dari topik bahasan yang kita bahas dari tadi jam 10 pagi itu ya? sampai jam 1 nih Bu. Oke, jadi yang pertama adalah tentang kita bicara normalisasi kebijakan itu adalah kita mengantisipasi 2023 itu kebijakan akan kembali pada normal semua sehingga apa yang dilakukan oleh pelaku usaha dan pemerintah. Nah, tadi di klaster moneter perbankan dan keuangan itu menarik karena dari sisi industri mengatakan bahwa tidak bisa normal begitu saja tapi harus dilihat lagi mana kebijakan yang masih perlu dilanjutkan. Ya. Karena tahun depan kondisi ekonomi global itu masih buruk sehingga kita harus mengantisipasinya. Karena asumsi kita Perpu itu adalah kalau ekonomi sudah normal. Sehingga tadi ada masukan bahwa perlu dikaji kembali ya. Lalu yang kedua tentang moneter tadi dikatakan dari Bank Indonesia Pak Solihin mengatakan bahwa kebijakan yang diantisipasi oleh Bank Indonesia itu juga sudah mengikuti kondisi tidak seperti standarnya Bank Indonesia. Tapi melihat situasi dan kondisi dunia dan juga situasi kondisi di dalam negeri sendiri karena kita berbeda dengan negara lain sehingga treatmentnya pun juga berbeda gitu ya. Nah likuiditas dianggap sekarang sudah diperbaiki dengan kebijakan yang baru yaitu bagaimana menjual surat utang jangka pendek dan membeli surat utang jangka panjang agar likuiditas di Indonesia terus baik ya. Nah yang ketiga tadi juga disampaikan oleh dari Direktur Indef itu mengatakan bahwa ya burden sharing memang sudah harus berakhir. Maka harus ada kebijakan-kebijakan baru lain yang bisa menunjang ekonomi di tahun depan ya. Nah untuk klaster kedua kita bicara tentang fiskal dan pembangunan daerah ya. Tadi Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kita kenapa kembali ke 3% itu sebenarnya supaya kita juga harus hati-hati terhadap defisit yang terus-menerus di atas 3%. Karena akan ada utang baru, kemudian juga mitigasi resiko itu harus kita lakukan dengan tertib kembali sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara. Sehingga Bu Sri Mulyani mengatakan tidak ada satupun yang tahu asumsi makro ke depan. Sehingga itu sudah diantisipasi dengan berbagai kebijakan apabila terjadi kondisi VUCA di tahun depan gitu. Nah yang kedua tadi dikatakan oleh Pak Edwin itu berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur ya. Di mana SMI itu punya peranan yang sangat besar terhadap pembangunan infrastruktur di daerah. Dan tadi dikatakan juga saat ini dia sebagai channeling ya si SMI sebagai channeling melalui anggaran APBN itu sudah dijalankan sampai dengan 40 triliun. Jadi sebenarnya kontribusi SMI sendiri terhadap infrastruktur sudah sangat besar ya. Lalu yang ketiga tadi juga Pak Nurofik tadi dari LPM juga mengatakan bahwa APBN untuk anggaran kemiskinan, kemudian juga untuk anggaran-anggaran berbasis pada pemerintah daerah atau APBD itu juga perlu dievaluasi agar penggunaannya tepat sasaran gitu. Itu yang kedua. Nah yang ketiga tadi bicara tentang klaster industri dan perdagangan ya. Ini menarik sekali ya Bu. Iya menarik tadi ya, ada Pak Erik soalnya tadi ya. Nah itu adalah bagaimana membangun industri berbagai supply chain, berbasis supply chain dan juga global value chain gitu. Nah oleh karena itu tadi Bu Henry menyarankan ya, agar kita juga melihat marketnya dulu. Jangan membangun sesuatu yang tidak ada marketnya yang akhirnya kita juga tidak ada apa-apanya gitu ya. Lalu tadi Pak Tauhid juga mengatakan bahwa kalau industri di sektor UMKM itu harus ada kemitraan ya. Kemudian CSR daripada perusahaan itu juga bisa membangun kenaikan kelas dari industri UMKM sendiri ya. Nah Pak Erick Thohir mengatakan bahwa BUMN itu sekarang diharapkan sudah dibuat kebijakannya agar mereka bermitra dengan UMKM. Nah menurut saya tidak hanya mitra sama BUMN dong gitu. BUMN dengan BUMN tapi harusnya BUMN dengan swasta, BUMN dengan UMKM itu harus dibangun. Sehingga ke depan memang sebagai motor penggerak tidak bergerak sendiri. Tapi dia menjadi motor penggerak bagi dunia usaha lain. Itu tadi bahasan di klaster yang berikutnya, yang ketiga ya. Nah yang keempat masih ada Pak Yasinnya di sini ya. Nah tadi menarik bahwa sektor pertanian sendiri yang terakhir justru yang menarik sebenarnya. Kenapa? Karena kita bicara pertanian itu nggak hanya bicara soal pangan di dalam negeri saja, tapi kita juga kalau bisa malah diekspor katanya ya. Tapi di dalam negeri sendiri juga memang harus melibatkan BUMN maupun BUMD ya. Jadi bulog-bulog di daerah itu
sebenarnya BUMD bertanggung jawab. Saya sih setuju banget karena di beberapa daerah sudah ada BUMD yang membuat kemasan terhadap beras harganya lebih bagus gitu ya, dan akhirnya bisa tersebar di seluruh daerah. Lalu tadi juga ada masukan dari Pak Busanul Arifin terkait bagaimana bicara tentang substitusi pangan. Jadi tidak bicara supply side tapi demand side. Karena orang kita tuh kan lucu. Kalau harga sapi lagi naik, belinya malah makin banyak. Mestinya kan kita ganti yang lain gitu. Ini enggak. Nah, ini yang mungkin harus disosialisasikan gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah energi. Ya, energi tadi ada Pak Berlis sama Bu Tri Mumpuni ya. Kita bicara tentang energi, roadmap-nya yang diganti terus, tapi strateginya nggak pernah berubah gitu ya. Nah, tadi dikatakan oleh Mas Berli adalah kita sudah harus mulai terus-menerus ke arah sana. Jadi jangan sampai terus kembali lagi yang pada akhirnya membuat kita di akhir 2060 akhirnya tidak mencapai target gitu. Betul. Ya. Oleh karena itu ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk mencapai energi terbarukan. Dan Bu Tri Mumpuni tadi lebih keras daripada ekonom Indef loh ya. Dia mengatakan bahwa tidak ada perhatian dari pemerintah. Karena udah dari tahun 1997. Betul. Bu. Jadi menurut saya Bu Tri Mumpuni itu punya misi yang bagus sekali membantu energi di daerah-daerah terpencil dan menurut saya ini harus didukung oleh pemerintah. Kira-kira itu semuanya sudah terangkum dengan baik. Mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan buat pemerintah ya. Dan kita bisa diskusi kecil-kecil dari per klaster tadi selanjutnya. Dan yang pasti kita berpesan ya kepada Bu Afiliani dan juga teman-teman para ekonom jangan pernah bosan untuk bisa memberikan insight-insight terbaru begitu ya. Untuk pastinya. Bangsa, untuk kemajuan bangsa Indonesia pastinya. Berikan tepuk tangan dong buat Bu Afi dan juga teman-teman ekonom 100 ekonom Indef ini luar biasa ya untuk acara yang sudah kita gelar hari ini. Dan sangat luar biasa, kita berharap akan ada acara lanjutannya lagi setiap tahun ya Bu ya. Supaya pastinya. Akan amunisinya tuh ditambah terus ya pengetahuan. Nantikan tahun depan. Nantikan tahun depan. Baik hadirin sekalian, dengan demikian berakhir juga perjumpaan kita pada Sarasehan 100 Ekonomi Indonesia 2022 yang didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk, PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Raya Indonesia Tbk dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk serta Investasiku. Boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu untuk yang mendukung acara hari ini. Dan terima kasih juga untuk seluruh pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara pada siang hari ini. Saya Maria Katarina dan juga Ibu Afiliani pamit undur diri serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan CNBC Indonesia Beyond Business.